Baiklah kita mulai diulangin ya. Sudah terikot teman-teman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara pada sore hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kita akan bertemu di sini di program PKG PJOK selama kurang lebih 137 jam efektif dari keseluruhan modul yang ada di LMS ini. Jadi dimohon kakak-kakak semua mengikuti dengan sungguh-sungguh karena program PKG PJOK ini adalah program yang ditunjuk langsung oleh kementerian ya. Jadi harapannya bisa memberikan pengembangan kompetensi kita selaku guru PJOK yang imbasnya untuk peserta didik. Karena guru ini adalah memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, ini kita mulai orientasi program pengembangan, ya ini merupakan awal dari kegiatan kita hari ini. Jadi sesuai dengan yang telah disepakati, teman-teman sudah mengupload semua fakta integritas ya. Yang belum mengupload harapannya segera menyusul karena itu merupakan wujud kesepakatan kita bersama untuk mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian ataupun kakak-kakak, jadi untuk menambah rasa keakraban dan kekompakan, ini kesepakatan dari seluruh elemen PKG. Sapaan kita menggunakan kakak ya. Jadi agar karena kita seumuran, jadi agar nggak ada gap dari kita, semoga kita lebih akrab lagi, jadi manggilnya kakak aja. Salam bahagia untuk semua. Jadi sebelumnya bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan diri, saya Vitadi Setiawan, asalnya dari bertugas di SD Negeri 20 Krui. Nah mungkin teman-teman ada yang belum mengenal ataupun yang baru mengenal, kayaknya sebagian besar sudah perkenalan kita, karena kita satu background yaitu guru PJOK. Itu adalah akun medsos saya. Ada pengalaman-pengalaman penugasan di aksi nyata ada di YouTube saya, mungkin bisa diadopsi bersama-sama walaupun tidak maksimal, mungkin bisa jadi bahan referensi untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ataupun kakak-kakak ya, mohon maaf. Jadi saya ingin tahu ini perkenalan dulu dari teman-teman ataupun kakak-kakak sekalian satu persatu. Untuk lebih menyingkat waktu, silahkan ketik nama, kemudian nama benda kesukaan kakak-kakak semua apa, yang menggambarkan kakak-kakak dan alasannya apa. Misalkan kalau saya hari ini nama saya Vitadi Setiawan nih, benda yang menggambarkan saya yaitu pena. Alasannya apa? Karena saya ingin memberikan catatan-catatan baik kepada teman-teman yang ada di link Zoom ini dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman gitu misalnya. Siap ya kakak-kakak semua ya? Nah, jadi silahkan ketik di kolom chat. Nah, yang menggambarkan kakak-kakak itu apa nih sebenarnya? Nah, silahkan boleh pilih nih benda yang dipilih bebas. Ayo, monggo silahkan diketik di kolom chat. Ya, silakan diketik di kolom chat. Nah, monggo ya Kak Verly boleh isi off kamera. Nah, ini Kak Verly nih. Sudah, Kak Verly, Kak Mufti. Ini gambarnya apa ini, Kak? Bendanya apa ini kok belum dicatatkan ini? Oke, terus
Kak Mufti, yang lain yuk bisa menyusul kembali, silakan. Benda-benda yang di sekelilingnya boleh, misalkan melihat ada buku ataupun apa, silakan bebas ya. Ini yang lain kok belum ngirim ya? Kemana ini? Ayo kakak-kakak yang lain. Kak Bagus kok belum ngirim nih Kak Bagus nih dari tadi standby nih. Oh ini dia. Jam, oke Kak Bagus Ari Prasetyo. Lanjut Kak Irfan. Nanti setelah menuliskan semua, saya mohon nanti satu-satu ya, perkenalkan diri dan alasannya apa itu. Kalau diketikkan hanya sedikit. Nah, harapannya kalau menjelaskan nanti lebih panjang nih. Oh, Kak Rudi ini gawang ini. Supaya memasukkan ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, keren. Ya. Kak Rudi. Lanjut. Oke, sekarang sambil bergiliran saya mohon Kak Perli dulu deh. Yang pertama menjelaskan nih, perkenalkan namanya, kemudian dari mana, benda yang menggambarkannya apa, dijelas alasannya apa. Silakan Kak Verly. Cek, apakah terdengar suaranya? Oke ya Kak Verly, silakan. Oke, ya terima kasih atas waktunya Pak Fasilitator kami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferly Yuli Ardianta, tempat tugas SMP Negeri 15 Krui. Apa yang saya pilih boklam lampu karena boklam lampu terang, jadi alasannya adalah supaya apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat kita bagikan sehingga menerangi bagi teman-teman atau bagi peserta didik yang belum mampu kita berikan ilmunya, sehingga dengan ilmu yang baik dapat menerangi mereka menuju yang lebih baik lagi. Oke. Cukup, Pak. Oke, keren Kak Verly. Kita berikan aplaus untuk Kak Verly nih. Jadi menggambarkan dari boklam lampu ya. Harapannya menerangi. Oh, mantap sekali. Sangat menginspirasi nih Kak Verly. Ya. Oke, terima kasih Kak Verly. Ya, sama-sama Kak. Lanjut Kak Mufti. Silakan Kak Mufti. Ya, siap Kak. Sudah terdengar belum ya suara mikrofon saya? Oke, terdengar. Ya, terima kasih Kak tadi fasilitator sore hari ini. Perkenalkan teman-teman, rekan-rekan guru PJOK semuanya. Saya Mufti Hidayat. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Krui, Bengkunat. Saya memilih satu benda yaitu bola. Ya. Saya berharap ingin menjadi bola karena bola itu sendiri bisa jadi alat untuk berolahraga. Kemudian setelah berolahraga, anak-anak atau anak peserta didik saya menjadi sehat dan bugar. Oke, itu saja jadi, mungkin dari saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Mufti. Jadi seperti bola ya Kak ya. Bola itu fleksibel dan bermanfaat untuk anak-anak, ya harapannya bisa memberikan dampak yang positif. Oke, terima kasih Kak Mufti. Terima kasih Kak. Keren. Oke, selanjutnya Kak Bagus. Monggo Kak Bagus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Ari Prasetyo, saya dari SMA Negeri 1 Bengkunat Belimbing. Alasan saya memilih jam, bagi saya, jam itu adalah salah satu benda yang sangat berharga karena di mana di situ mengingatkan saya tentang waktu, baik ketepatan waktu maupun waktu-waktu berharga lainnya, ya terutama waktu ketika kita menuntut ilmu seperti hari ini, yang akan nanti ke depannya membuat kita mengingat waktu hari itu adalah waktu yang paling berkesan karena kita bisa berkumpul di sini saling bertukar ilmu. Itu saja, Oke, Kak. keren, keren. Terima kasih nih Kak Bagus ini, mantap. Jadi jangan sampai pertemuan ini nggak berharga gitu lah ya Kak ya, mantap. Ya, ya. Terima kasih nih Kak Bagus. Selanjutnya Kak Irfan, monggo Kak Irfan. Oke, terima kasih Kak Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Krui, Ngambur. Saya memilih sepatu sebagai benda yang mencerminkan saya. Itu karena saya anggap sepatu itu bisa mengantarkan kita kemana saja tanpa pamrih. Oke. Jadi bisa mengantarkan kita ke sekolah, bisa mengantarkan kita kemana saja tanpa pamrih. Cukup, Kak? Oke, terima kasih Kak Irfan ini. Mantap ini, sangat menginspirasi nih. Jadi harapannya seperti sepatu ya. Walaupun sepatu itu terlihat kotor, tapi tidak pernah dia mengharapkan pamrih untuk melindungi kaki-kaki yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih nih. Selanjutnya Kak Rudi. Monggo Kak Rudiansyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam nggak Kak Selamat. Rudi? Saya biar agak melihat mukanya ini. Sip ya Pak ya. Oke. Monggo Kak Rudi. Baik, selamat sore Pak Fasilitator dan rekan-rekan PKG. Di sini saya memilih gawang ya, karena katanya Pak Rudi tadi sudah memilih bola. Jadi harus ada gawangnya nih. Biar seimbang ya Kak ya. Jadi saya berharap jadi gawang tanpa kiper ya Pak ya, supaya Oke. bisa mendapatkan segala ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini. Mantap. Itu singkat Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pintunya sangat terbuka ini Kak Rudi ini untuk memasukkan ilmu dari teman-teman semua ini. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi semoga kita dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih Kak Rudi. Selanjutnya Kak Nofrian Aditya. Monggo Kak Nofrian. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Nofrian Aditya, bertugas di SDN 9 Krui. Iya Kak. Mohon maaf Kak, bisa on cam, minta tolong on cam bisa nggak Kak? Ya. Kak Nofrian. Kak. Oke ya. Benda yang saya pilih adalah pancing, karena supaya bisa memancing semangat kita untuk mengikuti pembelajaran PKG ini, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nofrian, keren. Jadi semoga ini bisa memancing ya teman-teman kita semua ataupun diri sendiri agar lebih semangat lagi dalam PKG PJOK ini. Ya, terima kasih Kak Nofrian. Selanjutnya Kak Indra. Monggo Kak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fasilitator yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, alamat saya di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah. Ya. Saya bertugas di SD 61 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan. Benda yang saya pilih adalah pulpen, karena pulpen itu biasanya sangat dibutuhkan untuk pembelajaran. Dengan pulpen kita bisa mencatat banyak ilmu, dan saya berharap pada pertemuan ini saya bisa mencatat di kertas buku saya apa saja ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dalam pertemuan PKG ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indra. Oke, selanjutnya ada yang belum terpanggil ini, kakak-kakak semua ini yang hadir pada sore hari ini. Joko itu belum. Simon. Oh iya, Kak Simon kok belum ngirim ya? Kak Simon sama Kak Joko ini belum ngirim di kolom chat ya? Waduh, lagi di lapangan Kak, lagi di lapangan. Oke, langsung aja Kak. Kak Simon langsung menyebutkan aja perkenalan, kemudian benda apa ini yang menggambarkan Kak Simon nih. Monggo silakan Kak Simon. Oke, selamat sore saudara-saudara. Oke, selamat sore Kak Simon. Oke, perkenalkan diri, nama saya Simon Agustriono, berasal dari Kecamatan Ngambur, sekarang mengajar di SMP 6 Krui. Iya, seperti rekan-rekan yang lain, memang benar benda yang sangat saya suka adalah ballpoint atau pena. Karena di situ banyak manfaat. Ketika kita lupa, kita bisa menulis menggunakan pena. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Simon. Selanjutnya, Kak siapa lagi tadi Kak yang belum Kak? Satu lagi kayaknya. Kak Joko. Iya, Kak Joko mana ini Kak Joko ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Benda yang saya pilih adalah kotak nasi, Pak. Kenapa Kak Simon? Kak Joko ini, kenapa Kak Joko ini? Kotak nasi, karena walaupun dia judulnya kotak nasi, kadang di situ banyak barang-barang yang biasa dimasukkan. Jadi cuman hanya judulnya aja kotak nasi, sama aja dengan kita guru penjas, bukan hanya penjas saja yang kita ajarkan. Kadang-kadang ngobrol sama anak, terus juga menyampaikan masalah pelajaran yang lain, seperti itu. Itu saya gambarkan untuk diri saya, yaitu kotak nasi. Judulnya aja kotak nasi, tapi isinya bisa berbagai barang, bisa paku dan segala macamnya. Mungkin itu aja Pak Fasilitator, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joko, sangat menginspirasi, keren ini. Selanjutnya siapa ini Kak? Yang belum Kak? Yang hadir di sini nih. Pak Perli punya 2 katanya Pak. Kak Perli mau nyampein lagi ya. Yang belum hadir siapa Kak? Yang belum hadir mungkin saya kebetulan masih sangat lupa ini, belum hafal ini nama teman-teman. Kak. Masih 4 lagi. 5 lagi ini yang belum. Siapa ya kira-kira yang belum masuk? Coba kita cek bareng-bareng siapalah nama yang ada di grup kita ini. Pak Rosat kayaknya Pak. Oh iya, Kak Rosat tadi masuk ya, sempat masuk kayaknya ya. Kemana beliau ini Kak Rosat ini? Rohman, Kak Rosat, Pak Rohman. Pak Rosat latihan taekwondo. Latihan taekwondo? Iya. Bisa minta hubungin Kak Simon biar dia bisa on kan Kak Simon. Siap, coba dulu. Karena jika pertemuan kita tidak memenuhi, maka nanti ada kendala di kelulusan nanti Kak. Oke, sambil melanjutkan mungkin nanti biar menyusul Kak Rosat ya.
Jadi perkenalan diri kita sudah. Semoga nanti apapun benda yang terpilih tadi bisa membuat kita lebih semangat lagi ya kakak-kakak semua ya. Kemudian agenda pada hari ini waktunya yaitu 90 menit di situ. Ini adalah perkenalan kita sudah lebih dari 10 menit, ini hampir setengah jam sendiri nih. Nah, untuk menyingkat waktu di situ adalah jadwal yang pada sore hari ini, yaitu mulai dari paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian pengantar, pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua, kemudian ada selanjutnya modul 1.1, di situ ada tatap maya dan seterusnya. Nah, jadi sampai ke refleksi dan nanti foto bersama. Nah, nanti jangan lupa diingatkan, setiap sesinya kakak-kakak semua, kita harus merekod acara kita dan harus ada sesi foto bersama. Nanti kalau saya lupa, tolong diingatkan bersama-sama, karena itu sebagai bukti fisik kita telah melakukan tatap maya. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu nah, di sini adalah tujuan dari materi orientasi ini, yaitu sebagai, ya karena tadi kita sebagai perkenalan, tentu kita kalau tak kenal maka tak sayang, seperti kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. Nah, mungkin kalau masalah ini teman-teman sudah berpengalaman dalam bidang pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi harapannya setelah mengikuti tatap maya ini, orientasi kita akan memiliki paradigma yang searah berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Nah, karena mungkin kakak-kakak bertanya, apa sih fungsinya PKG PJOK ini? Harapannya apa sih? Untungnya apa sih kita mengikuti ini? Tentu masih terdapat ganjalan ini. Seperti yang di-share di grup kemarin Kak Bagus ya. Kak Bagus menanyakan itu, ternyata tanggapan teman-teman yang lain sama. Memiliki kekhawatiran apa sih manfaatnya? Apakah cuma sertifikat aja sih? Itu ya kakak-kakak semua ya? Iya. Nah, tenang aja Kak. Nanti tentu dampaknya akan sangat positif kita mengikuti ini. Nah, kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan pada program ini. Nah, teman-teman, karena kita ini akan bertemu selama kurang lebih 3 bulan ke depan, nah tentu kita harus membuat kesepakatan bersama. Apa saja yang harus kita sepakati agar perjalanan kita berjalan dengan baik. Nah, jadi kita akan membuat kesepakatan kelas ya nanti ya kakak semuanya. Oke, Bapak kakak-kakak sekalian, karena kita waktunya bertemu 3 bulan, agar pertemuan kita lebih terkoordinir, tentu kita butuh adanya ketua kelas. Ya nggak kakak semua? Saya akan memilih ketua kelas dulu. Kira-kira siapa nih ketua kelas yang kita tunjuk di sini? Kak Verly. Ayo, monggo. Siapa kita kesepakatan bersama-sama nih? Kak Bagus milih Kak Verly. Kak Verly. Setuju. Pak Irfan. Pak Verly. Kak Joko. Setuju. Kayaknya aklamasi ini. Jadiin. Sepakat Pak Verly. Tetap Pak Verly. Oke, sepakat ya. Berarti ketua kelas kita izin, Kak. siapa?
Kak Perli, Kak Perli. Ya, Yuli kami tadi Ardianta. ada info dari Kak Rosat, beliau ikut kelas Bu Wina katanya. Jadi kemungkinan dia gabung di sana live-nya. Zoom-nya. Kak Rosat ikut kelas Bu Wina apa kelas kita ya? Ini chatnya kelas Bu Wina katanya. Sebentar ya. Saya buka dulu di grup itu di SPT yang tadi mana ya? Angkat Pin. Ya, yang lain jangan berhenti nak. Ayo, ini dilompatin. Ini. Ya, lompat Kak, lompat. Ayo, jangan duduk Siap. Atlet apa ini? Wah, Kak Simon lebih seru bener kayaknya ini. Pengucupan sumut Kak Simon. Sebentar, Simon saya cek target dulu mau berangkat pesertanya. pon. Karena baru pertemuan pertama saya masih lupa ini. Pesawaran. Ya, pesisir barat, Kak Freddy Nandika, belum ada kabar ya? Kak Mukti, Kak Irfan, Kak Iwan, ada yang tahu Kak Iwan nggak? Halo kakak-kakak. Kurang paham, Kak. Kak Iwan itu tuh Satap Kota Batu itu kalau nggak salah. SD Negeri 34 Krui. Oh. Kak Mediansah ada yang tahu? Kurang paham. Kak Joni Indra? Kurang paham, Kak. Joni itu Perek. Joni Tanjung Setia. Iya, perek itu, perek. Ngajar di SD berapa sih? Marang. Ada yang nomor kontaknya yang ada? Mohon diinfokan itu. Ya. Enggak ada. Tunggu. Sampai Kak siapa ya ini? 1, 2, 3, Bernas 4, kayaknya ada dia. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kak Frandika. Frandika HP-nya low katanya tadi Kak. Ya. Coba minta tolong sambil dikomunikasikan lagi biar bisa masuk lagi ya Kak ya, walaupun nanti di waktu-waktu akhir karena biar di pertemuan pertama ini sayang kalau tidak masuk. Kak Rohman? Kak coba hubungin dulu. Kak Rohman? Rohman itu tugas di Tanjung Setia kayaknya. Kak Rohman di SD-nya Pak Santosa ya, SD 50 ya? SD-nya. Tunggu, halo. Rek. Tunggu sebentar. Tapi Mbah. Sampai Kak Frandika. Ada di kayu nih. Udah Joni udah tahu hubungin. Kak, Oke. Sudah masuk ke grup ya Kak Indra ya? Joni Kak? Joni ini sudah masuk grup. Yang belum masuk siapa Kak Indra ke grup kita? Yang belum masuk grup udah. Bentar. Iwan belum masuk grup, Kak. Yang belum masuk tolong dimasukkan ya Kak ya. Yang ada kontaknya siapa Kak? Kak Iwan Kak? Saya lagi ngubungin beliau. Ini lagi mungkin orangnya lagi sholat katanya. Oh ya Kak, terima kasih Kak. Untuk waktu sholat nanti saya mohon bergantian aja ya Kak, satu-satu ya. Kalau sholat semua nanti hilang. Repot saya. Jadi kalaupun misalkan izin satu, monggo. Sholatnya wiritannya jangan panjang-panjang dulu, nggak apa-apa. Iya, aja sholat, aku ora sholat sih. Kak Simon izin dulu ya sholatnya ya.
Kue sholatnya minggu kue. Aman. Ya. Kita lanjut ya. Kesepakatan kelas, ketua kelas sepakat Kak Verly. Sepakat. Oke, sepakat Kak Verly Ardianta ya. Kemudian kesepakatan selanjutnya. Ya Kak ya, kita masuk tepat waktu. Misalkan jadwal kita pukul 16.30, harapannya pukul 16.20 sudah on. Jadi kita record sudah masuk semua ya. Sepakat kakak-kakak? Ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Halo John. Halo Rek. Halo. Oh, tunggu. Oke. Maaf Kak Pi tadi ini Joni katanya udah minta bergabung, nggak bisa masuk. Oh gitu ya, mohon maaf. Saya admin dulu. Oh ya, sorry. Kak Nandika ya. Oh ya. Oke, selamat bergabung Kak Freddy dan Kak Joni. Sudah masuk ya Kak Freddy dan Kak Joni ya? Kak Joni Purnama sudah masuk. Oke, kita kembali ke kesepakatan kelas kakak-kakak semua. Selanjutnya apa lagi? Ini sudah saya catatkan 2. Masuk tepat waktu, mengikuti kegiatan dengan semangat. Kemudian selanjutnya apa lagi? Silakan. Ayo monggo kita diskusi di sini. Halo kakak-kakak semua. Apa ini kira-kira kesepakatan kelas kita? Waktu pembelajarannya Kak, mungkin gimana kalau Kak? Ini kalau misalkan di ini kan tadi sore ya Pak, kalau misalkan besok malam diubah malam bisa nggak ya? Bisa. Menyepakati ya, menyepakati waktu tatap maya, gitu ya Kak ya? Iya Kak. Oke. Mohon maaf Kak Pi tadi. Iya, gimana Kak Novrian? Ini Prandika itu nggak bisa masuk katanya. Minta dikonfirmasi dulu. Oh ya sudah. Ini sudah masuk ini Kak Nandika ini. Udah raise hand. Iya, baru masuk. Kak Joni juga udah masuk ya? Kak Joni udah masuk, Kak Joni? Kak Joni, Kak Freddy sudah masuk? Halo Kak Freddy. Sudah Pak. Pak Joni. Oke, terima kasih Kak Joni dan Kak Freddy nih. Sudah masuk semua ya? Tinggal Kak Iwan ya yang belum ya? Pakai Prandika aja nabak keluar. Oke, kita kembali ke kesepakatan kita Kak. Kesepakatan kita sudah ada 3 nih, menyepakati waktu tatap maya. Selanjutnya apa lagi?
Silakan. Karena nanti ada penugasan-penugasan, harapannya tugas dikerjakan tepat waktu ya. Nah, kemudian mohon untuk on kamera. Jadi yang tidak ada halangan, kemudian apapun itu, kita mohon on kamera. Nanti recordnya jangan sampai kalau off cam bisa jadi ditinggal nanti sama kakak-kakak. Saya ngomong sama laptop sendiri nanti. Nah, benar sekali. Kontrol mikrofon. Baru mau makan ini Pak, tadi boleh nggak? Kak Joni. Oh, kalau lagi makan boleh off ya Kak ya, karena kalau minum boleh, kalau makan usahakan jangan, jika masih makan sore, makan karena terlambat, silakan nggak apa-apa. Ya izin makan bentar Kak ya. Oke, monggo Kak Joni, silakan. Oke, silakan, apalagi ini ada tambahan dari Kak Ketua ini tadi, kontrol mikrofon. Open mic bila belum waktunya bicara. Oke, monggo apalagi? Kalau mau mengusulkan angkat tangan, maksudnya ada tombol kan gambar tangan itu. Benar Kak, angkat tangan jika akan instruksi ya. Oke ya. Terima kasih Kak Joko. Benar sekali. Nah, nanti jangan sampai ditinggal ya Kak Rudi ya, benar-benar sepakat ini Kak. Masa fasilnya suruh ngomong sendirian aja. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi Kak? Jadi kita membuat kesepakatan bersama agar tidak ada dusta ini di antara kita nih, tidak ada intervensi ini dari saya. Oh, maksudnya ini kok. Pak, kita tolong punya Rohman ntar diituin ya. Caranya dia bergabung Pak Rohman. Pak Rohman ya Kak? Ntar lagi dia masuk katanya. Oke, siap. Nanti saya akan coba admin otomatis ini, karena masih pertama ini, saya masih bingung nih pakai yang pro ini. Sama ini Kak, satu lagi usul Kak, menjaga rahasia apa ya? Materi ya? Maksudnya jangan ketika lagi ngomong kita jangan sampai menyindir kawan, maksudnya oh Joko itu bau keringetnya gitu, jangan gitu, maksudnya saling menjaga rahasia. Ayo loh Pak. Oke, saling menghargai ya Kak ya. Gitu ya Kak, saling menghargai. Teman Jadi jangan sampai menjatuhkan teman gitulah ya. Oke, terima kasih Kak Joko. Lanjut lagi Kak. Ngerokok juga nggak boleh ya. Jadi jangan sampai rokok lagi teman-teman ngerokok kena record nanti. Nah ini berlaku mulai saat ini Kak. Jadi kalaupun yang masih off kamera, saya mohon on dulu. Kita biar bisa saling tatap muka ini. Muka-muka ngantuk nggak masalah. Oke, silakan. Oke, kita kesepakatan cukup ya. Oke, Kak Indra nampaknya lagi semangat juga ini kan, kalau gitu dia kelihatan. Nah, sekarang tentu kakak-kakak punya tujuan ini ikut PJOK itu untuk apa dan sebagainya. Nah, silahkan, saya pengen tuliskan di kolom komentar Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK
di sekolah tersebut. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya pelajaran PJOK itu? Kalau Kak Joko sama Kak Indra tentu beda-beda kan tujuannya apa. Nah, silakan dijawab di kolom komentar, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Pengen bugar, apa pengen melatih atlet-atlet atau sebagainya. Nah, itu beda-beda ini teman-teman. Yuk silakan Kak, tuliskan di kolom komentar. Yang mana, Dra? Ketemu Kak kolom komentar, Kak? Yuk, silakan. Belum ada yang ngirim ini. Yuk, silakan diketik, Kak. Bebas saja ini, Kak. Karena tujuannya kita beda-beda ini biasanya. Oke, Kak Mufti, tujuan Kak Verly nih menjadi media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan keterampilan motorik. Mantap. Ya, memang guru senior satu ini memang sepakat ini. Ya, selanjutnya Kak Mufti. Pelajaran PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, sikap mental emosional, spiritual sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan. Wih, masih ada nasi dan apa ini? Wih, mantap. Kompleks sekali berarti Kak nih ya. Oke, Kak Mufti. Kak Joni tolong di off, di mute Kak, mic-nya Kak Joni. Masih bocor itu Kak Joni. Kak Indra, mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, kemampuannya ini kompleks nih berarti Kak. Mulai kemampuan kognitif, kemampuan motorik, psikis, afektif ya Kak. Kak Joko, tujuan olahraga dalam sekolah salah satunya adalah merefresh anak agar tidak jenuh di kelas. Dalam artian membuat anak menjadi semangat untuk mengikuti pelajaran yang lain. Oke, keren. Jadi doping ataupun jadi suplemen ini PJOK ini. Agar pelajaran yang lain juga lebih on. Mantap. Kak Frandika, mengembangkan pertumbuhan motorik peserta didik. Mantap, ya. Karena kita banyak mengajari gerak, harapannya motorik anak itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian Kak Novrian Aditya, mengembangkan kemampuan peserta didik. Oke. Mantap sekali nih. Selanjutnya lagi. Nah, ini saya pengen kayaknya Kak Freddy kan pengen menyampaikan ini. Saya mau minta kepada Kak Freddy Nandika untuk menjelaskan ini pernyataannya Kak. Sekaligus perkenalan Kak. Teman-temannya tadi sudah perkenalan. Kak Frandika belum perkenalan ini. Kita kasih waktu untuk Kak Frandika. Silakan Kak Frandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Kak, kedengaran Kak? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Kak Fran? Monggo Kak Fran. Izin ya Kak. Tadi ada masalah dikit Kak di jalan, kehujanan. Masya Allah, oke, nggak apa-apa Kak. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu Kak. Nama saya Frandika Kak. Ya.
Asal sekolah dari SD Negeri 7 Krui. SD Mungkin di sini ada kakak-kakak yang lain, guru-guru PJOK yang udah kenal dengan saya. Iya Kak ya. Ya, di sini banyak ada Pak Joko. Oke. Yang lain salam kenal Kak. Olahraga. Ya, salam jaya. Tinggalnya di mana Kak Joko? Kak Frendika. Jadi Rawas, Kak. Oh, di Rawas ya, ya. Oke, silakan Kak Frendika untuk menjelaskan apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah menurut Kak Frendika? Seperti yang saya sampaikan tadi Kak ya. Kan olahraga ini kan lebih ke gerak kita ya. Dan ya mungkin di sana kita bisa mengembangkan perkembangan pertumbuhan motorik anak peserta didik kita. Dan juga ada masukan tadi dari kakak yang lain tadi yang guru PJOK. Saya setuju juga itu untuk merefresh peserta didik. Mungkin karena mereka terlalu selama sekolah di pelajaran yang lain kan tertekan. Pelajaran yang lain di PJOK ini mereka selalu ceria Kak. Oke, benar ya. Saya setuju itu Kak. Oke, cukup Kak Frendi. Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Frendi. Aplaus untuk Kak Frendi nih. Ya, terima kasih nih. Jadi memang betul ini Kak Frendi. Kadang-kadang pelajaran lain serius, pelajaran eksak ya. Anak-anak itu kalau udah PJOK, kalau gurunya nggak ada aja guru paling favorit lah kita ini ya berarti ya. Kalau guru lain mungkin kurang seberapa dicari kalau lagi nggak ada. Kalau kita dicari, kita belum masuk aja udah didatangin di kantor ini Kak. Oke, benar sekali Kak. Oke. Selanjutnya satu lagi nih yang belum saya minta Kak Novrian Aditya untuk mewakili dulu sebelum saya bacakan punya Kak Simon dan Kak Bagus. Monggo Kak Novrian. Halo Kak Novrian. Ini lagi sholat apa ya? Oke, untuk menggantikan Kak Novrian, saya mohon Kak Simon yang lagi di lapangan ini ngelatih anak ini. Monggo Kak Simon. Mana ini Kak Simon ini? Wah, ini kemana nih teman-teman ini? Kak Bagus, mana Kak Bagus? Siap Kak. Nah, coba jelaskan Kak Bagus. Apa nih tujuannya dari pelajaran PJOK di sekolah Kak Bagus? Ya mungkin hampir sama dengan kakak-kakak lainnya. Bagi saya tujuan pembelajaran olahraga di sekolah itu ya kita menciptakan pembelajaran yang fun sesuai dengan perkembangan motorik anak. Karena khususnya di sekolah saya juga favorit bagi anak-anak itu adalah pelajaran olahraga. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bagus. Sangat masuk akal ini. Karena guru PJOK itu memang jadi favorit di sekolah-sekolah itu. Ya Kak Indra, monggo Kak Indra. Mau izin ke toilet. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Tadi sudah ya Kakak Ego, tujuan-tujuan pembelajaran di PJOK di sekolah mungkin sudah dijelaskan kakak sekalian. Nah, selanjutnya, ini saya pengen bertanya ini. Teman-teman ini kan kakak-kakak semua ini banyak yang pelatih ini. Nah, betul nggak sih PJOK itu untuk prestasi sebenarnya? Coba saya minta satu orang, siapa yang mau angkat tangan? Yuk, jangan ditunjuk, silahkan raise hand, monggo untuk mengutarakan pendapatnya. Betul nggak sih PJOK itu untuk prestasi sebenarnya? Ayo, monggo Kak, yang atlet, yang sering melatih atletnya ini, ataupun guru-guru yang perangkap pelatih nih. Ayo nih, senyum-senyum ini, ayo silakan. Oke Kak Simon, wih semangat ini Kak Simon ini. Monggo Kak Simon. Mic-nya dibuka dulu Kak Simon.
Oh, ya lali aku. Sorry. Ya, monggo Kak Simon. Baik. Oke, teman-teman. Untuk kalau Pak Kak tadi bilang olahraga sebagai mencari prestasi, ya itu tidak utuh 100% tidak, banyak pembelajaran di luar. Tetapi wadahnya ya melalui PJOK. Ya, karena kita melatih gerak, kelincahan, kekuatan semua dari guru PJOK. Iya, kita ke PJOK. Kita lebih luas pembelajaran materi kita. Kalau untuk pelatih-pelatih yang lain kan mereka lebih spesifik, gitu. Langsung fokus. Di sini ada saudara Bagus ini kan, ini ya termasuk coach kondang satu ini. Ya itu dia pura-pura senyum itu. Iya. Iya. Tapi mereka lebih spesifik. Mereka ya begitu, Kak. Oke, terima kasih. Jadi wadahnya atlet itu di PJOK gitu ya Kak Simon ya? Ya, bukan wadahnya. Kalau wadahnya ya ada di Ragunan sana. Oke, jadi kalau di kampung cenderung guru olahraga mendominasi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nih ada sekolah tertentu yang dia prestasi olahraganya buruk, nah berarti guru olahraganya yang salah satu yang harus dievaluasi gitu ya Kak Simon ya? Maaf Kak, jangan dibilang buruk, mungkin peningkatannya belum maksimal. Jadi kita sebaiknya belajar bersama-sama lagi antara guru olahraga dengan minat belajar siswanya di prestasi olahraga gitu. Jangan dibilang buruk toh, nggak penak loh. Oh, jadi harus ditingkatkan. Oke, iya. Jadi terima kasih. Kayaknya Kak Bagus ini pengen berargumen ini, punya argumen lain ini. Monggo Kak Bagus nih. Silakan. Terima kasih Kak Simon. Oh ya, izin ya, saya lanjut latihan dulu. Oke, monggo. Silakan Kak Bagus. Ya, oke, terima kasih Kak Fitadi. Ya, mungkin saya hanya meneruskan saja terkait apa tadi yang mungkin prestasi olahraga siswa di sekolah tersebut mungkin terlihat buruk. Itu sebenarnya tidak serta-merta menjadi mungkin buruknya kinerja guru itu tidak. Kemungkinan besar juga kayak saya juga pernah menyaring karena untuk acara O2SN mungkin tingkat SMA. Mungkin sama kendala yang dialami para guru-guru di sekolah lain, apalagi yang jenjangnya SMA. Saya di situ pun mengalami kendala sebenarnya ya Kak ya. Kita sudah mantep melihat atlet, tapi ternyata mungkin kehidupan anak tersebut di lingkungan itu kurang sehat, mungkin kurang sehat. Kemudian pergaulannya ya kurang pas. Itu mau kita melatihnya model apapun, tapi budaya kehidupan anak tersebut di rumahnya ternyata berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan, ya mungkin itu salah satu faktor yang memicu kegagalan kita dalam mendidik murid, mungkin seperti itu. Oke. Terus kemudian seperti bakat minat siswa itu ya kita harus pintar-pintar menyaringnya karena tidak semua anak itu berfokus pada akademik. Mungkin kita perlu melihat psikomotornya yang baik. Nah, disitulah peluang kita untuk mencetak atlet. Mungkin seperti itu saja. Oke, terima kasih. Jadi, kalau apakah betul PJOK itu untuk prestasi, Kak Bagus, kira-kira sepakat nggak sih kalau PJOK itu untuk prestasi? PJOK bisa juga dijadikan untuk prestasi kalau bagi saya sih. Sepakat, setuju. Karena dari situ juga kita juga bisa mencetak anak-anak yang berprestasi. Oke. Teman-teman yang lain gimana ini kira-kira? Ada yang ingin berpendapat? Ayo teman-teman. Ya, saya izin. Ya. Monggo Kak Mufti, ya silakan. Tadi kan pertanyaannya apakah PJOK itu dijadikan prestasi ya, bentuk prestasi ya. Nah, kalau pendapat pribadi, pribadi nanti saya nggak tahu benar apa salahnya. Menurut saya PJOK itu bukan pembelajaran PJOK di sekolah itu tidak untuk tahap yang
level prestasi. Karena apa? Karena pembelajaran di sekolah itu karena jam pelajarannya saja sudah nggak terpenuh, maksudnya terbatas Sedikit, gitu, 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran. Jadi kalau untuk ke ranahnya prestasi kita agak susah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menyalurkan di luar daripada sekolah itu sendiri. Jadi menurut saya kalau kita sebagai guru PJOK terus disalahkan, kok sekolah A ini prestasinya 0 ya, kenapa kok guru olahraganya nggak berperan aktif atau dan lain-lain bla 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 disalahkan. Menurut saya tidak semua guru kita mengajar itu tidak langsung arahnya ke olahraga prestasi, tetapi ya memang tidak menutup kemungkinan kayak Pak Simon itu menyabi dengan siswa-siswinya. Jadi tapi tetap kita menjalankan kewajiban kita mengajar sesuai dengan tupoksi yang sudah ada di guru olahraga itu sendiri. Jadi menurut saya bukan untuk prestasi, karena waktu saya tanya-tanya ke kalau ada pelatihan, jadi sekolah itu tempatnya untuk anak-anak belajar pengalaman gerak gitu. Jadi kalau untuk prestasi ya di luar daripada itu. Tapi guru olahraga ini satu untuk bisa menjembatani kegiatan-kegiatan yang nanti arahnya ke prestasi. Jadi kita saling fasilitasi lah gitu. Nah. Oke, ya terima kasih nih Kak Mufti nih. Kayaknya hampir sepaham ya sebenarnya. Bisa jadi untuk pintu awal ke prestasi, tapi mutlaknya adalah tidak. Ya sepakat saya dengan Kak Mufti, karena prinsip latihan saja seminggu 3 kali hanya untuk menjaga kondisi fisik ya, bukan untuk peningkatan. Nah, apalagi kalau hanya seminggu 4 jam atau 3 JP untuk ke prestasi, mungkin kalau kepala sekolah nuntut kita bisa tuntut balik nih. Iya, sangat berat, karena gini ya teman-teman, kadang kita itu dikasih bukan penekanan ya, karena kenapa sih Pak ini Bu besok misalkan ada kegiatan ODSN, tetapi kita juga kadang kan sudah kelelahan, maksudnya dengan jadwal kita yang ngajar dan lain-lain. Kemudian di sisi lain ya memang kita guru olahraga harus menyiapkan atlet-atlet yang memang nanti bisa mewakili sekolah. Nah, saya pribadi ya memang kalau saya selama ini belum bisa fokus untuk melatih, karena ya yang pertama memang di daerah kita ya, maksudnya ini kritik ya, belum terjadi maksudnya kompetisi yang benar-benar sudah tersusun terjadwal di daerah kita sendiri. Jadi kita untuk mencoba untuk merintis itu kan agak berat. Mungkin saya apresiasi untuk teman kita Kak Simon ya, mungkin sudah mulai berkecimpung mulai melatih fisik dan dengan program-programnya yang luar biasa, mungkin ya itu sangat luar biasa. Tapi saya pribadi belum bisa ikut langsung terjun. Kalau misalkan hanya mempersiapkan anak-anaknya untuk ajang yang mewakili sekolah mungkin bisa, tetapi kalau lebih jauh lagi ya kita masih, kalau saya pribadi masih keteteran Kak, masih belum bisa lah gitu. Oke ya, terima kasih Kak Mufti. Jadi sangat mencerahkan juga ya, karena bisa dilihat di depan sini di layar, karena dari grafik prestasi Asian Games tuh data perkembangan prestasi di 40 tahun terakhir menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia nih. Jadi ya jangan sampai kita dikambing hitamkan jika prestasi di sekolah itu memang tidak memenuhi dari tuntutan kepala sekolah. Karena pendidikan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler itu sangat berbeda ya tujuannya. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi kambing hitam di sekolah tersebut. Kak Iwan, oh sebentar ya, Kak Iwan mau masuk ya. Ini Kak Simon. Kak Simon, kita tahan dulu pendapat Kak Simon sebentar ya Kak ya. Sudah mau masuk belum ini Kak? Ini
Kak Iwan, kok belum ada yang mau di admin? Oke, kita tahan dulu argumen dari Kak Simon. Nanti ke argumen yang kedua ya Kak Simon ya. Kita akan lanjut ke bawah dulu Kak Simon. Nah, sekarang ini nih. Tadi pendapat teman-teman ada yang menjawab PJOK itu sebagai hiburan nih karena pembelajaran eksak yang pusing. Jadi ketika pembelajaran PJOK dijadikan sebagai hiburan. Nah, kira-kira benar nggak sih kalau PJOK itu hanya sebagai hiburan? Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab ini? Monggo. Satu saja. Monggo Pak Simon. Kak Simon, monggo Kak Simon. Kak Joko resen juga ya Kak Joko ya? Oke. Google itu Kak, resen terus. Oh Kak Simon mungkin setelah Kak Joko ya. Monggo Kak Joko dulu, Kak Joko. Kak Simon masih ngelatih kayaknya. Yuk silakan Kak Joko. Ya, terima kasih fasilitator sudah beri kesempatan. Judulnya apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kalau sebagai hiburan sebenarnya tidak. Cuman kalau di situ apakah PJOK sebagai mata pelajaran yang dapat menghibur bisa. Tapi kalau untuk hiburan menurutku enggak sih. Karena walaupun jawaban saya tadi untuk merefresh anak, maksudnya di situ adalah kita nyampaikan materi dengan nyaman seperti fun tadi. Jadi kalau untuk sebagai hiburan saya kurang setuju. Cuman kalau sebagai materi untuk fun itu bisa. Jadi fun sama hiburan beda Mas ya. Kalau menurut saya itu aja sih. Oke Jadi ya, kalau untuk terima hiburan kasih Kak kurang Joko. setuju. Jadi Mungkin simpel lah jawabanku. Oke, ya terima kasih Kak Joko. Sangat memperjelas juga ini ya. Nah, ini selanjutnya. Ini yang sering digaung-gaungkan nih. Apakah betul ini PJOK itu untuk kebugaran? Nah, monggo. Salah satu ini kakak-kakak para ahli-ahli di bidang olahraga ini, PJOK ini. Ayo Kak, monggo Kak. Yang belum menyuarakan pendapatnya, dipersilakan Kak. Ayo Kak. Monggo Kak, siapa Kak? Ini kemungkinan yang bisa menjawab lebih tepatnya untuk yang sudah ikut ke sertifikat pelatih atau kebugaran jasmani. Karena beliau yang bisa bisa menjelaskan secara pas. Gitu ya Kak ya. Nah, kira-kira siapa ini Kak? Ayo Kak, monggo Kak. Kayaknya di sini ahli semua sebenarnya karena sudah S1 semua kan di bidang PJOK ini. Kak Iwan kok belum masuk ini Kak? Kak Bagus ya. Sudah saya cek nggak ada tuh Kak Iwan. Ini beliau ngechat di grup. Oh ada. Sip udah masuk. Kak Iwan sudah masuk Kak Iwan? Selamat sore Kak Iwan. Halo Kak Iwan, mendengarkan suara saya nggak ini? Terdengar nggak suara saya Kak Iwan? Kak Rohman.
Oke, selamat sore Kak Iwan dan Kak Rohman. Ya, siap Pak tadi. Gimana? Oke, selamat bergabung Kak Rohman. Mungkin Ya. tadi ada kendala teknis ya Kak Rohman ya? Ya betul, nggak bisa masuk-masuk, nggak bisa gabung-gabung. Oke, mohon maaf ini Kak Rohman tadi mungkin besok akan saya perbaiki lagi ini sistemnya biar otomatis saja karena baru pertama ya Kak ya. Ya, siap. Ini Kak Rohman langsung saja kita berikan kesempatan nih untuk mengutarakan pendapatnya Kak. Ini sudah terlihatan slideshow-nya Kak? Share Sudah, screen sudah. saya. Nah, Sudah. betul nggak Kak ini PJOK itu untuk kebugaran Kak? Monggo Kak. Betul, betul, betul. Jadi pembelajaran PJOK itu memang untuk kebugaran ya Kak Rohman ya? Ya, untuk kebugaran. Ya, betul. Oke, jadi pembelajaran PJOK yang 4 jam itu bisa menjaga kebugaran fisik murid kita sehari-hari gitu ya Kak? Ya. Kira-kira pendapat yang lain ada nggak yang berbeda pendapat dengan Kak Rohman ini teman-teman? Kak Rudi, silakan Kak Rudi, monggo. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Fitadi. Ini saya hanya menyampaikan pendapat Pak mengenai PJOK untuk kebugaran. Saya lebih cenderung setuju Pak, karena bagaimanapun PJOK mengajarkan peserta didik gerak dasar yang tentunya tujuannya yang masuk akal untuk dicapai, salah satunya kebugaran. Kaitannya dengan materi yang sebelumnya tadi bahwa PJOK mempunyai tugas untuk jalur prestasi ya Pak ya. Halo? Iya. Menurut saya kalau untuk ke prestasi itu jangkauannya terlalu jauh Pak, karena fungsi PJOK itu kan untuk memperbaiki gerak dasar anak. Salah satu yang masuk akal dicapai yaitu mengenai kebugaran, gitu Pak. Oke ya, terima kasih ya Kak Rudi ya. Jadi sepakat ya. Jadi PJOK itu untuk kebugaran gitu ya Kak ya. Ya, karena kita harus bisa membedakan mana pendidikan olahraga dan olahraga prestasi, itu jalurnya. Jadi untuk tingkat sekolah menurut saya yang lebih pantas untuk dicapai tujuannya yaitu untuk gerak dasar anak dan kebugaran. Kira-kira Kak Rudi, dengan waktu kalau SMP 3 JP ya? Iya Pak, 3 JP. Kira-kira tercapai nggak Kak tujuan untuk meningkatkan kebugaran anak itu dalam sesi pembelajaran PJOK itu Kak? Kira-kira gimana Kak? Kalau untuk tujuan meningkatkan kebugaran itu tergantung dengan kapasitas tujuannya. Kalau tercapainya pasti tercapai Pak. Cuman tingkat kebugarannya, tingkat kebugaran peserta didiknya kemungkinan kan berbeda-beda tuh. Ada yang tingkat tinggi, ada yang rendah. Gitu, Pak. Sebagai contoh, misalkan kasus di sekolah saya Pak ya. Ini sedikit pengalaman saja. Ketika anak-anak itu upacara di bawah terik matahari, misalkan lagi panas tuh, banyak yang pingsan dan segala macam, itu kan kaitannya dengan tanggung jawab ke guru olahraga karena siswa itu kurang bugar gitu. Iya. Rata-rata di sekolah itu kan seperti itu. Iya, terima kasih nih Pak Rudi nih. Jadi memang sedikit banyak guru PJOK berperan dalam peningkatan kebugaran siswa-siswi kita gitu ya Kak ya. Iya. Oke ya, terima kasih Kak Rudi, pendapatnya sangat masuk akal ini. Nah jadi ini adalah tantangan utama guru PJOK ini Kak di masa era digital seperti ini. Yang pertama itu krisis identitas. Nah kita kesulitan mendefinisikan siapa sih sebenarnya kita ini guru PJOK ini dan pembelajaran kita itu esensinya apa dalam kurikulum. Karena kalau guru PJOK itu
cenderung mindset itu gurunya cenderung malas gitu ya. Nah, ini menjadi PR kita ini untuk Kak Rohman, minta tolong di-mute-kan dulu mikrofonnya, silakan. Nah, kemudian selanjutnya krisis arah. Nah, kita dalam pembelajaran PJOK itu tidak mampu mendeskripsikan tujuannya mau apa nih. Oh, saya pengen ngajarin anak passing aja misalkan. Padahal tujuan pendidikannya bukan untuk itu. Nah, kita ini perlu memperbaiki diri, Kak, dengan adanya PKG ini. Nah, kemudian selanjutnya ada krisis fokus, ini tantangan selanjutnya. Nah, karena bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak ini capaian-capaiannya, nah tentu kita fokusnya terbelah-belah. Olahraga, tujuan permainan bola besar aja ada banyak. Nah, kita fokusnya bingung ini membaginya kemana. Nah, itu menjadi PR-PR kita ini, Kak. Kemudian kita agak percepat aja karena slide-nya masih banyak ini. Sedangkan waktu kita kurang lebih tinggal 25 menit lagi ya. Nah, kemudian kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK. Nah, pemahaman kita yang dulu dalam perkuliahan itu, pelajaran PJOK itu arahnya untuk mencapai derajat kebugaran murid. Ya nggak, Kakak semua? Kalau kita belajar PJOK dulu dalam kuliah. Jadi mindset PJOK itu untuk meningkatkan derajat kebugaran murid. Nah, di sini kita perlu rekonseptualisasi PJOK, yaitu pembelajaran dan engagement peserta didik. Engagement itu apa? Ada yang tahu engagement? Keterlibatan atau pelibatan. Nah, tujuan utama PJOK di sini mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Nah, ini konsepnya, Kak. Dorong, Kak Iwan nggak ada suaranya ya, Kak Iwan ya? Coba di mikrofonnya dibesarkan, Kak Iwan. Kalau nggak ada suaranya mungkin pakai laptop apa pakai ini? Bisa balesin di chat ya, Kak Iwan ya. Nah, jadi konsepnya kita mendorong dan mendukung semua anak, Kak. Jangan sampai memilih-milih. Oh, ini anak yang mempunyai prestasi, saya dorong maksimal nih. Ini anak yang mempunyai keterbelakangan dalam gerak motorik. Kita tidak boleh seperti itu. Karena enak pendamping kan. Karena dalam pembelajaran PJOK kita harus melibatkan semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik. Nah, dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat. Nah, jadi pembelajaran ini harus mempunyai nilai kemanfaatan, latihan kebugaran jasmani, kemudian olahraga dan bermain secara aktif. Jadi orientasi pembelajaran PJOK itu kita mengarahkan mereka untuk memanfaatkan gerak itu. Kalau yang punya hobi olahraga, kita arahkan kepada hobinya untuk prestasi. Kalau yang hanya untuk kesenangan bisa juga. Jadi artinya orientasi yang dulu hanya untuk kebugaran, karena jamnya hanya 4 jam, tentu tidak cukup untuk mencapai kebugaran. Jadi kita arahkan kembali untuk mindset anak-anak kita ke depan ini menemukan nikmatnya, manfaatnya, kemudian agar bisa bermain sepanjang hayat. Itu kakak sekalian. Nah, ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ini yang pertama involving. Apa involving itu? Involving versus engaging. Apa engaging itu apa itu? Ada yang tahu ini? Dan have fun dengan enjoy. Apa bedanya itu? Ada yang tahu nggak ini?
kita melibatkan banyak orang atau hanya terlibat saja atau memiliki atau rasa tanggung jawab terhadap gerak yang dilakukan. Ataupun hanya untuk senang-senang ataupun hanya menikmati aja gerakan-gerakan itu. Nah, ini adalah PR besar kita ini guru-guru PJOK itu, bagaimana untuk melibatkan anak itu yang tidak hanya terlibat saja, tapi dia merasa tanggung jawab, merasa senang, sehingga gerak itu akan diaplikasikan sehari-hari untuk menjaga kebugarannya. Ini adalah PR kita, karena program PKG PJOK ini adalah mengacu dari Undang-Undang DBON enggak? Kak Simon tahu, teman-teman tahu tentu ini. Desain besar olahraga nasional. Nah, ini dalam kondisi saat ini, dengan kondisi yang diharapkan nantinya setelah mengikuti PKG PJOK itu ada 3 komponen yang tertentunya. Yang pertama, tuntutan kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada murid. Tentu teman-teman sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun setelah mengikuti PJOK ini diharapkan, nah, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat. Nah, dulu itu menyampaikan pengajaran, tapi setelah mengikuti ini, kita memfasilitasi PJOK nih, Kak. Memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi guru itu sebagai fasilitator, Kak. Bukan aktor utama dari pembelajaran. Jadi kita bisa mengakomodir apa nih kemauan-kemauan anak. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif. Nah, ada yang paham eksklusif nggak, Kak? Tentu teman-teman yang sering di lapangan, kalau ada anak murid yang cenderung bagus di bidang motorik, akan sering dipanggil, kemudian disuruh menjadi contoh. Itu namanya eksklusivitas. Berkaitan dengan fisik, gender. Kalau gender itu masa laki-laki terus. Atau abilitas. Kalau yang punya kelengkapan tubuh yang lengkap saja yang diberikan kesempatan. Sedangkan ada nih teman-teman yang mungkin disabilitas. Nah, itu perlu dilibatkan lebih. Nah, kondisi yang diharapkan nanti, pembelajaran itu untuk semua peserta, Kak. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu ini saja yang diberikan penghargaan lebih ataupun pelibatan yang dominan. Nah, kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Ini kondisi yang ada saat ini nih. Sedangkan yang kita harapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Goalnya adalah ini, Kak. Aktif sepanjang hayat. Jadi dengan adanya pelajaran PJOK itu diharapkan murid-murid itu aktif sepanjang hayat untuk terus bergerak, terus belajar menunaikan, memanfaatkan geraknya dalam hobinya ataupun apapun itu sepanjang hayatnya. Ini adalah desain besarnya. Selanjutnya, tujuan dan dampak dari program PKG PJOK ini. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, Kak. Atau meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Tentu kita sudah punya kelompok-kelompok belajar, ada Kombel, KKG, MGMP, dan sebagainya. Tentu dengan adanya PKG PJOK ini kita dapat bersilaturahmi bersama atau mengembangkan kompetensi kita. Dan selanjutnya, guru pengampu PJOK itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kalau kakak-kakak itu tentu sudah banyak pengalaman semua, ini sudah terlaksana semua ini. Dan garis besarnya,
target di akhirnya yaitu peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, kira-kira sudah belum yang kita lakukan selama ini, Kak? Halo? Kok kayaknya enggak? Belum, Kak. Belum ya? Coba saya mohon on cam semua, kayak kita mendekati habis waktu ini biar kita nikmati sisa-sisa waktu ini dengan kebersamaan ya, Kak. Saya mohon on cam semua. Apapun kondisi background-nya nggak masalah. Yang penting silakan on cam semua, Kak. Halo, yang ada di depan kamera silakan on cam. Kak Indra, Maaf, Kak Mufti. Lagi gangguan nih kameranya. Tiba-tiba. Oh, lagi gangguan. Yang lain silakan di on kan, Kak Rudi, Kak Indra, Kak Iwan, Kak Joni, semuanya. Karena kesepakatan kelas tadi sudah sama-sama kita on cam. Karena kegiatan kita ini terrecord, Kak. Terrecord di pusat ini, oke. Kak Irfan barusan masuk lagi ya. Kegiatan kita ini terrecord, takutnya nanti teman-teman terdeteksi tidak mengikuti itu. Nah, oke, terima kasih sudah on cam semua sebagian besar. Nah, ini kakak-kakak. Nanti di modul 2 sudah buka LMS, ada berapa modul kita, Kak? Iya, Kak, ada berapa modul kita dalam LMS kita? Halo? Terdengar suara saya? Ada berapa modul dalam pembelajaran kita ini? PKG PJOK ini di LMS. Ada 3 modul kita, Kak. Nah, dalam 3 modul itu, di modul 2 nanti, ini saya sampaikan terlebih dahulu, kita akan melaksanakan pembelajaran praktik pembelajaran, Kak. Yang selama ini sudah dilakukan. No editing, tidak boleh di-cut atau dipotong. Nah, ini di sini. Praktik pembelajaran gerak dan pendidikan jasmani, merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan pilih materi yang terbaik ataupun yang paling dikuasai. Nah, ini juknisnya. Berikut ini aspek teknis tugas praktiknya, Pak. Praktik pembelajaran selama 30 menit. Nah, ini sudah boleh dipersiapkan dari sekarang, karena ini dikumpulnya nanti di akhir bulan nih, di bulan Oktober, di pertengahan modul kedua. Tapi boleh dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi, apa adanya aja, Kak. Di rekam, lakukan mulai dari opening sampai penutupan. Nah, sudut penempatan kameranya harus tepat. Semua peserta didik harus kelihatan. Boleh menggunakan kameramen ataupun tripod dan sebagainya. Kemudian suara guru harus terdengar jelas. Kalau saya kemarin hanya menggunakan kamera HP sih dan menggunakan tripod. Kalau ada yang lebih canggih boleh. Jadi karena ini masih lama, Kak, sekarang masih bulan September, sedangkan kita gelombang 1, dikumpulnya ini due date-nya 18 Oktober. Jadi boleh
merencanakan dulu apa RPP yang mau dibuat dan apa pembelajarannya. Nah, kemudian unggah RPP dalam LMS nanti di modul 2 itu ataupun modul ajarnya. Dan nanti setelah itu unggah videonya yang setelah diupload di YouTube. Nah, itu adalah batasnya. Nah, ini adalah perencanaan praktik pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Ini masih lama. Makanya kita beritahu terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan hal ini? Silakan, Kak. Sudah paham semua berkaitan dengan hal ini? Oke, saya teruskan. Nah, sekarang saya ingin memetakan ini harapan ataupun tantangan dari Bapak Ibu ini. Berkaitan dengan harapan, tantangan, kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bapak Ibu bisa linknya saya kirim ke grup WA aja ya. Silakan diisi link jam Figma, link Figma ya. Oh, sorry. Saya buat ke Excel saja. Nah, silakan Kak. Silakan masuk ke link tersebut. Isikan. Nah, sudah masuk link tersebut. Harapan, kemudian kegelisahannya apa melalui sticky note ini. Klik sticky note yang ada ini. Nah, silakan diklik, boleh pilih apa. Nah, silakan langsung diklik, Kak. Ada yang nggak bisa masuk? Halo, kakak-kakak semua, bisa masuk semua? Silakan waktunya 3 menit saja, Kak. Pakai HP bisa nggak ya, Kak? Bisa, pakai HP bisa. Tapi harus konfirmasi email dulu. Emailnya harus tahu passwordnya. Monggo, Kak. Sambil diisi dulu. Nah, ini sudah ada yang masuk nih satu. Siapa ini? Nah, silakan. Diketik sticky note ini, Kak. Sticky note di bawah ini. Klik untuk ini yang warna pink ini. Nah, boleh pilih warnanya, nanti ada namanya sendiri. Bawah, Kak, bawah. Yang gambar kertas melipat itu. Ini nih. Nah, ini silakan klik itu. Nah, taruh di sini, boleh pilih warna. Warna boleh berbeda-beda, misalnya mau hijau, no. Silakan dituliskan. Apa yang harapannya Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan ini? Bisa mendapatkan pengetahuan baru misalnya. Nah, Pak Joko sudah masuk. Silakan Pak Joko ketik Pak Joko. Sticky note-nya boleh milih Pak Joko. Yo, silakan Kak. Saya izin sholat sebentar, Kak.
Kok nggak bisa masuk? Saya bisa Pak, cuma kebetulan laptop Magicom jadi lemot. Yes, money is time. Yes, a few times. And no, it's first time. Pakai HP nggak bisa ya? Gimana ini? Kok keluar kayak gini toh? Oh, udah. Kok saya nggak nyambung? Indra geser-geser. Ini pilih yang mana nih, Pak? Aduh, keringgingan. Kok nggak bisa masuk ya? Pilih yang bagus, Dok. Iya, masalah pilih yang bagus yang mana. Tanya Bapak Indra yang mana yang bagus. Loading terus ini. Masalahnya bagus semua itu, nggak ada yang jelek sih, bingung saya. Ini ngetik jawabannya gimana ini? Tadi saya Halaman kebetulan ini tidak merespon. Pakai handphone bisa, ada yang pakai HP. Udah masuk belum ini kakak-kakak? Masuknya aja bisa. Nah, ini nggak masuk-masuk malah. Pakai HP sulit kayaknya. Kayak laptop aja bingung ini. Sama Pak Prandika itu nah. Ngawil deh tuh, nggak ngawil itu. Nah, Ah, mau ngetik kok kacau. keluar kayak gambar Hansaplas ini. Kok nggak masuk-masuk ya? Ada yang pakai handphone nggak kakak-kakak? Ada yang sudah masuk pakai HP kah? Nggak bisa pakai HP. Nggak bisa ya? Saya Nggak pakai bisa. HP bisa Pak, cuman nggak bisa ngetik dia, cuman bisa lihat doang. Iya sama. Nge-refresh Punya aku terus. pakai laptop. Ketika mau ngetik malah keluar gambar Hansaplas. Ya siapa tahu ada luka lah di Yang sini. benar dulu Mutu Simon. Luka dalam. HP itu bisa. Pak Simon, arahan Pak Simon. Pak Simon itu yang gacor. Gimana Kak? Tapi bawa Hansap. Terkendala ya? Nggak Kok bisa. nggak ada yang masuk ya? Oh, sudah Kak, bisa Kak nulis. Bisa. Oh. Kak Joko itu udah masuk loh itu. Iya, tapi ini aduh, apa ya harapannya Ini ya? sudah masuk tapi keluar lagi kak. Masukin Pak Joko. Siap Kak. Iya Kak Prandika. Sebentar. Harapan Bapak Ibu untuk ingin dapatkan selama pendidikan. Kok nggak masuk-masuk ya pakai handphone kakak-kakak? Kan sudah bisa edit semua kan teman-teman? Ini yang sudah masuk Kak Bagus, Kak Indra, Kak Joko loh ini. Bisa edit kok. Yang lain belum masuk ya? Belum bisa kak. masih bingung gimana ini ngetiknya, Kak. Sebentar. Nggak masuk-masuk ini kak.
Ngetiknya belum bisa ya? Udah gitu bukan Kak? Udah tak ketik. Mana Kak Joko? Di mana Kak Joko? Apa belum kirim? Itu next. Oh, ini tuh geser ya. Ketik yang bawah itu Kak Joko. Yang ada nggak sticky note gini keluar? Stick note. Iya. Ada. Nah, klik aja Pilih itu Kak. warna ungu. Nah, klik aja itu. Warna abu-abu aja lah. Enggak keluar. Coba kok yang lain nggak bisa. Oh, ya. Nah, gitu. Itu Kak Joko bisa, yang lain kok nggak bisa ya pakai HP ya? Aku pakai Masuk laptop, aja nggak Kak. bisa. Masuk aja nggak bisa Kak pakai HP Kak. Loh, kok bisa? Emailnya tahu passwordnya nggak Kak Noprian? Tahu. Konfirmasi email dulu, terus. Kok harusnya dipaste toh? Diketik ulang Kak Joko, jangan dipaste Oh. Kak Joko. Seringan ngopi paste sih. Nah itu Kak Indra masuk, Kak Indra tuh. Nah itu Kak Indra, udah bisa Kak Indra. Kak Mufti harusnya bisa, Kak Mufti, Kak Indra, Kak Bagus, Kak Frandika sudah masuk soalnya. Kak Rudi nggak bisa ya Kak Rudi ya? Belum Kak Pak, Verly, masih kutak-atik ini. Kak Verly kemana ini? Masih nyoba pakai HP tapi belum bisa login Mas. Kak. Login pakai email. Jadi pakai laptopnya malah ngeblank Kak. Baru hidupin lagi ulang laptopnya. Iya. Sudah uzur laptopnya. Monggo silakan. Mendapatkan pengetahuan baru. Ini nanti Kak, silakan dimasukkan ini, nanti diketikkan ke sini ya. Karena ini waktunya kalau nanti sambil diotak-atik kayak mana caranya belajar bisa masuk. Nah, karena besok di pertemuan selanjutnya ada lagi di link Figma-nya yang masih saya tutup di sebelah kanan itu. Jadi tolong diisikan harapannya apa, kemudian tantangannya apa, kemudian kontribusi untuk mencapai kegiatan ini seperti apa. Itu ya kakak-kakak semua ya. Karena nanti kita jam 6 nggak selesai nih, kasihan ini teman-teman ini. Nah, ini seperti ini nih. Ini adalah caranya tadi nih kan. Teman-teman harus bisa. Nah, Prandika itu udah masuk ya Kak? Udah kok nggak Kak. bisa ngetik ya? Harusnya bisa ngetik itu karena di sini sudah bisa ngedit. Pakai HP ini Kak. Nih, ini siapa ini yang lagi ngetik ini? Kak Indra. Pakai HP ini kayak mana ya? Coba Kak Prendik klik yang ada strip 3 di atas pojok kiri itu. Kan ada strip 3 ya Kak Freddy ya? Nggak keluar Kak, strip 3-nya. Yuk, ganti layar. Nggak keluar ya Kak ya? Sementara yang pakai HP memang agak susah, nanti saya akan. Iya Kak, karena ini nggak masuk-masuk Kak. Ada laptop tapi ya Kak ya?
punya laptop kan Kak Freddy ya? Iya Kak, ada Kak. Nah, nanti upayakan pakai laptop ya biar kita sama-sama belajar karena nanti kalau nggak bisa mengisikan nanti di kedepannya kemudian hari kita repot nanti Kak. Nah ini Kak Indra lagi ngisi nih. Baru berapa orang nih? 4 orang yang bisa masuk ini. Ini pakai handphone nggak masuk-masuk, Kak. Iya, ini agak susah. Saya lagi ngotak-ngatik juga ini. Harusnya coba download aplikasinya, Kak. Aplikasi Figma di Store. Figma namanya. Kalau download kayaknya bisa. Download di Play Store nanti sambil otak-atik ya, Kak ya. Ini satunya ada namaku, satunya kok enggak ya? Kak Indra udah, tim guru Kak Indra udah, ini sebelah kanan nih. Kak Joko udah. Yang lain kok belum masuk. Kemungkinan kesulitan ketika menggunakan HP kemungkinan. Coba ini yang pakai handphone sudah masuk Kak, tapi keluar lagi dia. Keluar lagi ya? Ya, otomatis dia keluar sendiri dia. Kalau download aplikasinya di Play Store kan ada, Kak? Coba dulu. Aplikasi Figma. Figma. Ya Kak, silakan Kak. Sambil diotak-atik dulu nanti. Figma prototipe nih Kak ya? Figma. Iya, Figma. Iya, Figma. Figma prototipe mirror. Belum bisa Kak ya? Udah aku urung balik. Aduh. Nah. Siapa yang belum pulang? Ada yang bisa ngisi belum ini? Gluduk, piye iki lanjut ora? Lanjut Kak. Lanjut Pak Simon, aku aja masih di sekolahan ini. Pak Simon ngisi ngisi urung. Ya ora iso aku HP kok piye.
Nah, salam. Oke, nanti diisi lebih lanjut lagi, Kak. Ya nanti Kak, nanti diusahakan. Oke. Nanti cari pinjaman laptop dulu. Ya Kak Simon ya. Maghrib Pak Simon ya. Ya. Nanti saya lihat kalender dulu. Hari ini atau cukup ini atau ada lagi nanti sebentar, Kak. Dian panas si laptop. Laptopnya panas, Kak. Nggak bisa juga ini Kak pakai aplikasi tuh. Nggak bisa juga, berarti harus Ya. pakai laptop, Kak. Nggak bisa juga dia. Nah, jadi kita lanjut materi sedikit lagi, Kak ya. Kita kebut aja yang ini biar cepat selesai. Itu kita off-kan dulu. Nah, kita lanjut ke refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK nih. Nah, ini adalah tujuan kita. Peserta didik ataupun guru peserta PKG PJOK dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana merefleksi, kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi kita. Nah, ini yang berpihak pada murid. Nah, ini agendanya mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian bagaimana kita merefleksi itu. Nah, ini sesuai dengan pendapat nih Albert Einstein nih. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kakak-kakak semua harus pandai bertanya ini untuk melakukan refleksi itu. Nah, dalam refleksi ada mengapa dan apa. Nah, ini adalah konsepnya ini mengapa penting untuk kita melakukan refleksi itu. Kemudian apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, kita harus tahu ini mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi itu. Nah, ini tindakan seorang guru, tindakan rutinnya apa, Kak? Ada mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat-kalimat instruksi, dan sebagainya. Nah, refleksi untuk perbaikannya adalah kita yang perlu kita rubah nih, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin dipanggil satu persatu, besok misalkan dipanggil yang lahir bulan Agustus, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang suka makan nasi goreng angkat tangan misalnya, ataupun seperti apa. Nah, ini untuk meningkatkan minat anak atau inovasi kita. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, tentu teman-teman kakak-kakak semua ini udah banyak nih alat bantunya. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Kita kasih kun, silakan lari sesuai dengan kun yang disuka. Kemudian ataupun berbaris dengan nomor sepatu yang sama. Wah, saya nomor 10, nomor 40 Kak, nomor 42. Nah, kan jadi seru. Nah, kemudian memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Boleh dengan fluid, kalau dengan umum, dengan apa, dan sebagainya. Selanjutnya, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Memiliki fokus dan tujuan, kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik, dan seterusnya. Menggunakan waktu dan data
untuk melakukan penilaian, jangan nilai tembak aja. Ini teman-teman PJOK biasanya cenderung nilai tembak aja tanpa instrumen. Nah, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Nah, ini harus punya nilai kasihan juga ini istilahnya ya. Kita harus punya welas asih, kemudian melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat, kolaborasi, kemudian berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif. Ini saya kebut aja teman-teman. Ini analisis cerita ini Kak. Silahkan dibaca cerita ini, kemudian nanti ada pertanyaan di bawah. Monggo Kak dibaca. Waktunya 2 menit aja. Setelah itu kita sesi foto bersama setelah ini karena sudah menjelang maghrib nih, kasihan ini Kak Simon, Kak Joko yang di sekolahan. Monggo Kak dibaca Kak. Maghrib ini, oi. Lanjut sampai Isya. Sudah Kak, kita kebut aja Sudah, ini Pak. biar cepet ya, kasihan nih teman-teman. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Nah, kemudian hubungkan dengan praktik mengajar yang kita lakukan selama ini. Silahkan ini nanti Kak, jawab di LMS kakak-kakak semua, kan ada itu. Jawab pertanyaan ini dimasukkan ke dalam LMS. Paham kakak-kakak semua? Tanya tadi Pak. Pertanyaannya ini Kak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan PJOK. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, monggo ini boleh di screenshot ataupun di foto, nanti jawabannya dikirim ke LMS Kak. Ceritanya tadi Kak. Pak, izin ulang Pak cerita tadi, terus sama pertanyaannya, maksud Joko biar. Nah, ini Kak ceritanya Kak. Ini ada di LMS Kak, ceritanya ini ada di LMS. Oh, berarti kita nanti cukup buka di MLS, buka ulang ini. LMS Kak. Iya Kak, bener Kak. Oh, takutnya nggak ada di situ. Gitu. Kalau udah ada kan kita rekan-rekan yang lain juga mungkin pikiran kita bisa baca ulang ada, Kak. lagi gitu. Bener, ada di LMS Kak, nanti Kak. Nah, cukup ya Kak ya. Nanti silakan melalui ini diisi di LMS. Cukup sekian dari saya. Jadi saya akan close dulu. Kita akan foto bersama dulu Kak. Mohon di-on-kan kamera semua. Pak Simon udah pulang, saya belum lagi. Pak Simon udah pulang ya? Udah itu. Deket Pak sekolahnya. Oh, Kak Simon. Udah. Kak Irfan mana nih kok nggak on kamera nih? Kak Iwan juga. 1, 2, 3. Oke. Senyum Kak Prandika. Kak Ferli, awas lu. 1 ini bahaya ini. Kakak Simon senyum dong. Gigi mana Kakak Simon? Suruh keluar tuh. Giginya mana Kakak Simon? Kita mengepal ya. Kita mengepal ya. Semangat, semangat. Karena hari ini adalah hari penjas se-Indonesia atau dunia. Ornas kita ya. Ornas 1, 2, 3. Oke. Semangat Bapak Ibu semua. Kakak-kakak semua semangat ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ini merupakan awal yang baik untuk kita semua. Amin. Jadi jangan sampai kita motivasi saya, program ini jelas ada tindak lanjutnya dari pemerintah. Jangan sampai alah cuma ngikutin kayak gini nggak ada manfaatnya. Jelas ada manfaatnya Kak ya. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas. Kita
apa penugasannya apa. Kalau ada kendala boleh chatting di grup. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, salam olahraga. Woi, tuh ngambo kita ke KJ. Udah pulang udah gelap dunia ini.